Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, ya. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan membahas satu tema masih berkisah tentang gereja Tuhan Yesus Kristus, di mana gereja Tuhan Yesus Kristus yang dibentuk itu, di situ terjadi menjadi akhirnya ada yang namanya gereja lokal dan ada juga yang namanya gereja sel. Itu yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Nah, saudara, jadi nanti saudara jangan bingung ya, apa itu artinya gereja lokal dan apa itu artinya gereja sel. Oleh karena itu, saya mau jelaskan lebih dahulu tentang apa itu gereja lokal, ya. Dalam Alkitab terjemahan baru, istilah yang dipakai adalah kata jemaat, ya, sebagai pengganti kata gereja atau church atau eklesia, ya. Jadi di dalam Alkitab Anda, ya, terjemahan baru khususnya, nah di sini kata gereja ini sering dipakai kata jemaat. Jadi kalau Anda nanti menemukan kata jemaat, di situ artinya sebenarnya adalah gereja. Kita ingat ya, dalam pelajaran pertama tentang gereja Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan Yesus itu adalah kumpulan dari 2-3 orang yang berkumpul atas namanya, ya, nama Tuhan, lalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, itulah yang namanya gereja. Jadi bicara gereja bukan organisasinya, bicara gereja bukan gedungnya atau fisiknya, tapi gereja itu lebih kepada orang-orangnya yang kumpul, nggak peduli ruangannya apa. Anda sekarang tahu ya, khususnya di kota-kota besar itu, asal ada ruangan yang luas, bisa disewa, bisa dipakai, ya, mendapat izin, lingkungannya mendukung dan sebagainya. Lalu mulai ada orang-orang Kristen yang kumpul di situ khususnya hari Minggu, ya. Lalu ngadain apa? Kebaktian, ibadah, ya. Lalu orang-orang menyebut, tempat itu gereja. Sebenarnya yang lebih disebut gereja itu bukan tempatnya, betul? Tapi orang-orangnya yang kumpul itu loh, kumpulan dari orang-orang yang berkumpul di satu tempat, lalu menyebut nama Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, itulah namanya gereja. Ya. Nah, kalau Anda pergi ke China, saudara, di sana sulit untuk beribadah secara terang-terangan. Kenapa? Hanya gereja pemerintah yang disahkan. Ya, mereka kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Ya, pokoknya ada ruang yang aman, tempat walaupun itu tersembunyi, banyak nyamuknya, nggak masalah. Yang penting kami bisa berkumpul, lalu nyanyi, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Nah, yang nyanyi, yang nyembah, yang dengar firman, yang sharing, itulah yang disebut gereja. Ya, jadi gereja itu lebih mengacu bukan kepada gedung atau fisiknya, atau organisasinya, tapi gereja itu lebih mengacu kepada jemaat atau orang-orangnya. Nah, saudara, tentang gereja lokal, ya, dalam penglihatan Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat. Di tiap kota hanya ada satu jemaat saja, hingga dinamai sesuai dengan nama kota itu. Ya, contohnya ada jemaat Efesus, jemaat di Smyrna dan sebagainya. Nah, kata Efesus sebagai pengganti gereja ini, ya, yang disebut sebagai identitasnya gereja itu gereja Efesus, ya, atau jemaat Efesus, jemaat Smyrna atau gereja Smyrna ini disebut Smyrna karena tempat orang-orang berkumpul itu ada di daerah namanya Smyrna. Ya, mereka berkumpul di satu tempat, yang di tempat atau di daerah yang namanya Efesus, sehingga mereka disebut jemaat Efesus atau jemaat Smyrna. Namun saudara, kita lihat ya, kenyataan yang ada sekarang, ada banyak denominasi gereja yang saling bersaing, ya. Ada banyak denominasi gereja yang saling berkelahi.
Ada banyak denominasi gereja yang saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa saudara? Karena mereka yang menganggap gerejanya, denominasinya itulah yang disebut gerejanya. Sehingga dengan merek yang dia mulai labelkan itu, dia anggap gua ya ini gereja ini ya seperti apa yang saya kasih nama sesuai dengan sinode saya. Nggak heran mereka saling menyaing satu dengan yang lainnya, saling bersaing, berkelahi, menghakimi satu dengan yang lainnya. Namun saudara, masanya akan tiba nanti bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan gerejanya, hingga di satu kota nanti hanya ada satu kesatuan gereja lokal saja. Perhatikan bahwa surat-surat Tuhan Yesus itu ditujukan kepada para pemegang, ya, para malaikat pemelihara jemaat, dan satu malaikat untuk satu jemaat di kota tersebut, ya. Nah, kita perhatikan di sini saudara ya, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini nanti akan menjadi satu kenyataan, walaupun sekarang faktanya Anda lihat perpecahan, persaingan gereja itu begitu kuat dan santer sekali. Nanti pasti kesatuan gereja itu akan kembali Tuhan Yesus adakan. Kenapa? Tuhan mau ada kesatuan tubuh Kristus, ada kesatuan jemaat yang disebut gereja yang bersatu di setiap kota, di setiap daerah, setiap wilayah, ya. Nah, mereka menjadi satu jemaat, yaitu jemaatnya Yesus. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan, tidak lagi mengagungkan, tidak lagi memamerkan denominasi gerejanya. Cuma satu, ya. Saya ini adalah jemaatnya Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ya contoh-contoh yang dilihat oleh Rasul Yohanes waktu di Pulau Patmos, ya. Di sini dikatakan gini, Wahyu pasal 1 ya ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat. Ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itulah ketujuh jemaat. Jadi dalam penglihatan itu Rasul Yohanes melihat, ya, di tangan kanannya ada 7 kaki dian emas, ya, dan ketujuh bintang itu ialah malaikat. Lalu ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat itu, ya. Jadi di tangan kanan Tuhan itu ada kaki dian, lalu ada 7 kaki dian, itulah yang disebut sebagai jemaat-jemaatnya, ya. Nah, terus Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, saudara, ini jemaat pertama yang dituliskan, ya. Di sini dikatakan kepada malaikat jemaat di Efesus, ya, di Efesus. Jadi ada jemaat, ada gereja di kota Efesus ini. Nah, saudara, setiap gereja itu mempunyai karakteristiknya masing-masing, ya. Setiap kota, setiap daerah, ya, karena penduduknya kan punya culture, ya, punya kebudayaan masing-masing. Sehingga ketika gereja itu ada di satu daerah tertentu, ya kadang-kadang dipengaruhi juga oleh kebudayaan, ya, bukan tradisinya, ya, maksudnya culture-nya gitu, ya. Nah, tipe orangnya atau level orangnya, taraf hidup orangnya itu mempengaruhi. Karena apa? Orang-orang yang kumpul, yang percaya kepada Tuhan itu kan masih membawa gaya hidup mereka masing-masing, ya. Nah, setiap jemaat itu ada keistimewaannya di hadapan Tuhan. Setiap jemaat atau gereja itu, ya, 7 gereja yang akan kita bahas pada malam hari ini punya ciri masing-masing. Contoh tadi dikatakan jemaat di Efesus ini, ya, jemaat di Efesus ini. Saudara, apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus? Tuhan memuji jemaat itu, ya. Dia mengatakan gini, aku tahu segala jerih payahmu, ya, maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak pernah sabar terhadap orang-orang jahat. Ya. Nah, di sini Tuhan memuji apa yang terjadi di jemaat Efesus itu. Namun, jemaat Efesus itu selain dipuji oleh Tuhan, tapi dia juga dicela oleh Tuhan juga. Ya. Nanti coba catat ya. Ada pujiannya, ada celaannya atau koreksinya, ya. Tuhan Yesus berkata begini, ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat ini yang awalnya berkobar-kobar, mati hidup untuk Tuhan, semangat 45, ya. Dengan berjalannya waktu, lama-lama kendor. Ya, lama-lama kendor. Nah, ini kan sering terjadi juga ya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, wow, lagunya apa? Siang jadi kenangan, oh, malam jadi impian. Amin. Cintaku semakin mendalam, kingkong badannya besar. Aku sekolah minggu jadinya ya. Nah, cintaku semakin mendalam, ya, berkobar-kobar, biarlah rohmu menyala-nyala. Wow, lagunya seperti itu. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, ya, 20 tahun dalam pengiringan ikut Tuhan, ya, nggak semua sih, tapi kebanyakan, ya, saya melihat semangatnya mulai pudar, betul? Semangatnya mulai pudar. Kasihnya kepada Tuhan mulai hitung-hitungan. Awalnya saudara, apa saja mau diberikan oleh Tuhan karena dia terobsesi dengan ayat kasihlah Tuhan dengan segenap itu. Pokoknya kalau dengan Tuhan itu harus segenap. Lama-lama mikir, itu enggak, ya Tuhan 50 aja, 50-50 lah gitu ya. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Lama-lama presentasinya mulai ya jomplang saudara ya. Tuhan cuma 20%, Anda 80% karena kesibukan Anda, kebutuhan Anda dan sebagainya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami seperti itu ya. Tuhan memuji ketika kita berkobar-kobar memiliki cinta yang mula-mula dengan Tuhan itu, seperti jemaat di Efesus ini. Tapi ketika semangat kita mulai kendor, Tuhan tidak segan-segan mencela, mengoreksinya dengan berkata apa? Ya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula itu. Anjurannya, oleh karena itu bertobatlah. Bertobatlah. Apa yang terjadi di jemaat Efesus ini? Kalau itu sekarang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, teguran Tuhan, ya, anjuran Tuhan, itu yang harus kita terapkan lagi. Apa? Bertobat untuk kembali kepada kasih yang semula. Amin. Ah, ayo coba ya. Dulu awal-awal Zoom ini dibuka, kalau macam wah, seluruh pesertanya 90 lebih gitu ya. Bahkan sampai saya bikin 2 akun gitu ya. Karena apa? Sudah melebihi 100 gitu. Nah, tapi lambat laun mulai kurang ya toh. Walaupun sekarang masih ada lebih dari 50, 60 kadang-kadang seperti itu. Tapi orang-orangnya sudah orang-orang baru. Yang lama kemana? Ya, sudah mulai bosan. Harusnya kan semakin hari semakin bertambah jumlahnya ya. Nah, harusnya selama 3 tahun kita nge-Zoom seperti itu harusnya bisa ngumpul sampai 1000, 2000 orang gitu ya. Nah, tapi karena mereka merasa sudahlah gitu ya. Nah, kasih semangat untuk belajarnya mulai berkurang. Kenapa? Biasanya karena merasa sudah tahu, betul? Sudah tahu. Saudara, mengenal Tuhan itu harus terus belajar, tidak pernah berhenti. Amin. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Karena setiap hari walaupun firman-Nya baru, firman-Nya tetap sama, tapi pesan Tuhan itu akan baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Nggak percaya? Anda ikutin itu terus nanti ya.
Anda akan mendapatkan yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Saya sendiri yang mengajar, kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu. Ketika saya mereview lagi, kemarin saya khotbah apa ya, untuk melanjutkan hari ini seperti itu, saya dengerin khotbah saya lagi, ya. Ketika saya mendengar begitu, loh, kok ada pewahyuan seperti ini ya? Jadi belajar itu nggak bisa kita cukup sampai di sini gitu. Selama ada kesempatan untuk belajar, mari kita belajar. Amin. Jangan tinggalkan kasihmu yang semula. Amin. Kalau Anda sudah meninggalkan kasihmu yang semula, Tuhan bilang apa? Bertobatlah, balik kepada kasih yang semula itu. Yang ngomong bukan saya ya. Saya bukan mencari masa, tapi saya hanya mengutip apa yang dikatakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Amin. Oke, saudara, yang kedua sekarang, jemaat di mana? Jemaat ya di Smyrna. Wahyu 2 ayat 28. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa itu? Tuhan Yesus ya. Anda jangan terkecoh dengan nama yang awal dan yang akhir ya. Nah, sebenarnya yang awal dan yang akhir itu sebenarnya adalah Allah Bapa ya. Tapi di sini Tuhan Yesus meminjam nama daripada Allah Bapa, bisa dipakai sebagai Alfa dan Omega dalam rangka tugas ketika dia disuruh oleh Bapaknya, dia menjalankan tugasnya di muka bumi ini. Amin. Ya, jemaat Smyrna. Sekarang kita mau melihat tentang jemaat di Smyrna ini. Tuhan memuji jemaat di Smyrna itu. Dia katakan begini, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, saudara, jemaat di Smyrna itu dalam kondisi mungkin ya nggak sekaya atau melimpah keadaannya seperti jemaat-jemaat di kota lainnya. Ya mungkin di daerah minus gitu ya, miskin gitu loh ya, dan banyak aniaya, banyak tantangan yang dihadapi itu. Tapi jemaat di Smyrna ini tetap kekeh, tetap percaya walaupun dianiaya, walaupun dia hidup ini rasanya banyak akses yang ditutup karena dia menjadi orang Kristen dan sebagainya, namun dia tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan ya. Dia dipuji seperti itu ya. Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Lalu Tuhan bilang begini, memberi penghiburan kepada jemaat di Smyrna yang banyak mengalami aniaya tersebut. Jangan takut terhadap beberapa orang di antaramu ya, yang telah masuk ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menghibur jemaat yang sedang teraniaya seperti ini. Ya. Ya. Tuhan katakan, tetap setia. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau engkau bisa bertahan, Tuhan bilang, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itu untuk jemaat yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Sekarang jemaat yang ketiga, saudara, yaitu jemaat Pergamus. Ya, Pergamus. Wahyu 2 ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Nah, saudara, apa reaksi Tuhan terhadap jemaat di Pergamus ini? Ya, ternyata kalau Anda membaca keseluruhan dari ayat tadi dan selanjutnya, Tuhan itu bilang begini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, ya, dan engkau berpegang kepada namaku
dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Wah saudara, Anda lihat ya, kondisi jemaat ini selalu diancam maut setiap hari. Jadi teror daripada iblis itu terus, bahkan ada yang dibunuh, ya, Antipas itu dibunuh. Namun melihat orang Kristen yang dibunuh di situ, orang-orang itu nggak bergeming, saudara. Dia nggak gentar, dia tetap percaya kepada Tuhan, nggak takut mati seperti itu ya. Ya, nah saudara, namun Tuhan itu ada koreksinya juga kepada jemaat yang ada di Pergamus ini. Ternyata ada beberapa orang di jemaat Pergamus itu yang menganut ajaran atau aliran Beliam. Ya, Anda tahu? Ya, paham atau ajaran Beliam itu apa? Siapa Beliam? Beliam itu nabi, ya, yang disuruh untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Ketika ditawarin, ya, duit sama Balak, ya, ketika terjadi permusuhan antara bangsa Israel dan Balak itu, Raja Balak ini ditawarin, kamu kan nabi ya, omonganmu kan manjur, kutukin itu orang Israel. Wah, si nabi ini lihat duit matanya kuning, matanya hijau. Matanya hijau saudara ya. Gitu ya. Nah sudah, lalu ketika dia mau mengutuki, Tuhan belokin, nggak jadi. Ya, Balak pikir apa? Kurang kali duitnya, ya toh? Akhirnya ditambahin 2 kali lipat. Tapi tetap aja. Nah siapa yang membelokkan? Tuhan saudara ya. Akhirnya Beliam nggak bisa mengutuki bangsa Israel. Ya. Sampai akhirnya dia dicegah, ketika ketiga kalinya dia mau berangkat, keledainya dihadang oleh malaikat yang pedangnya terhunus itu. Nah, Beliam itu memiliki sifat seperti itu. Nah, kemungkinan di antara jemaat di Pergamus itu ada orang-orang yang modelnya seperti Beliam ini. Ya. Segala sesuatu gitu, akan dijual, kebenaran itu akan dijual dengan duit. Ya. Kalau ada duit, udahlah kompromi saja. Besok kan bisa bertobat. Yang penting hari ini terima dulu, gitu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi di jemaat yang ketiga, ya, jemaat lokal yang ada di kota Pergamus, ya. Yang keempat, saudara, jemaat di kota Tiatira. Itu ada tertulis dalam Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya. Nah, pujian apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira? Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Anda nangkep ya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira ini? Mengalami pertumbuhan yang luar biasa, betul? Dia bertahan konsisten, bahkan lebih lagi. Ada perkembangan yang luar biasa. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dia menegur jemaat di Tiatira ini. Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya. Nah, saudara, jadi ada racunnya ya, di tengah-tengah orang bersemangat dan seperti itu, ternyata ada orang-orang yang model mengikuti ajaran daripada Isabel tersebut ya. Nah, saudara, lalu Tuhan bilang begini, ya, peganglah teguh yang ada padamu sampai aku datang, ya, dan jangan melepaskan itu sampai engkau menerima mahkota itu. Ya, sekarang jemaat berikutnya, jemaat di Sardis, ya, Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis,
Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa artinya, saudara? Nah, ini yang akan sedikit saya bahas ya. Kalau kita melihat ya, banyak gereja-gereja Tuhan kelihatannya itu wow, keren ya. Kelihatannya meriah sekali. Jemaatnya jutaan, jemaatnya ribuan. Sekali ibadah ya, sehari ibadah bisa sampai 4-5 kali. Kelihatannya nggak sepi, betul ya? Pengunjungnya selalu bikin acara ini, acara itu, dan kelihatannya eksis loh. Kelihatannya hidup, betul? Kelihatannya hidup, ya? Kelihatannya hidup. Namun Tuhan bilang apa tadi? Ya, kepada jemaat di Sardis ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu, gitu ya. Tuhan itu menyingkapkan. Tuhan itu memberitahu. Ini loh sebenarnya yang terjadi di dalam jemaatmu. Ya, aku tahu apa yang sedang kamu lakukan, program apa yang sedang kamu kerjakan itu. Aku tahu tujuannya kemana. Aku tahu motivasinya apa. Betul ya? Aku tahu alasannya apa. Ya. Lalu Tuhan bilang, ya, engkau kira kamu hidup, padahal kamu mati. Dulu saya nggak terlalu mengerti apa pengertian hidup dan matinya itu. Ketika kita belajar, ketika manusia jatuh dalam dosa disebut mati, saya baru mengerti. Adalah kata mati sini lebih identik dengan disconnection, betul? Putus hubungan dengan Allah. Apa hubungan dengan gereja yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai gereja yang kelihatannya hidup? Padahal Tuhan bilang apa? Kamu itu mati. Gitu. Yesus loh yang ngomong. Kepala gerejanya loh yang ngomong. Betul nggak? Aku tahu pekerjaanmu. Engkau kelihatannya hidup, padahal engkau mati. Nah, ya? Nah, di sini saya bisa memetik satu pengertian, saudara. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena semua program yang dijalankan oleh gereja itu nggak ada hubungannya dengan idenya Tuhan. Semua murni idenya manusia. Bagaimana saya bisa, bagaimana saya bisa, bagaimana saya bisa akan melakukan ini, akan melakukan itu, dan sebagainya. Ya, nggak pernah nanya sama kepala gereja itu, kami ada di tempat ini sebagai gereja, perwakilanmu, representatifmu Tuhan. Engkau mau apa di tempat ini melalui hidup kami? Nggak pernah ada pelajaran seperti itu. Mereka hanya rapat, ya meeting, lalu menanyakan siapa punya ide, siapa punya gagasan, enaknya bagaimana ya? Lalu mereka usul, Pak, enaknya begini loh, enaknya begitu loh, ya loh. Semua itu gagasan manusiawi. Nggak pernah tanya sama Tuhan. Ya, nah ini hati-hati nih, ya. Belum tentu gereja yang meriah, gereja yang kelihatannya hidup itu, ketika ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Mungkin orang lain pikir kamu hidup, tapi ini penilaianku, kamu mati. Wah, saudara, ternyata yang identik dengan gereja Sardis, jemaat Sardis ini, itu enggak ya? Dulu saya pikir gereja yang melempem, itu ya. Tahu melempem maksud saya, ya tahu? Gerejanya itu dari tahun ke tahun jemaatnya 5 orang terus, gitu ya. Yang nggak pernah berkembang, musiknya nggak ada. Nanti jemaatnya waktu beribadah semua ngantuk, tidur semua, gitu ya. Dulu saya pikir seperti itulah, ya. Tapi sekarang saya mengerti, jemaat yang dinyatakan mati di sini, Tuhan sebelum berkata apa? Engkau sangka engkau hidup, padahal engkau mati, betul? Jadi ada satu pergerakan sebenarnya di dalam gereja itu. Namun, ya, menurut
penilaian Tuhan. Tuhan bilang, ini mati gereja. Ayo saudara, sebagai gereja Tuhan, kalau Anda mungkin segera menjadi seorang gembala dan sebagainya, jangan sampai ketika Anda ketemu dengan kepala gereja, Tuhan bilang, ya, sangkamu engkau bisa mengelabui aku. Aku tahu pekerjaanmu. Engkau kira hidup, padahal engkau mati. Ya, ya. Nah, nanti kalau udah ngerti begini, lalu jangan datengin Pak Pendeta, lalu Anda ngomong gitu, Bapak itu kayaknya pelayanannya mati gitu ya. Ngamuk saudara gitu ya. Ya, nggak usah gitu ya. Yang pertama apa yang Anda lakukan? Anda berdoa, amin. Tuhan, ya, jamah, ya, hamba Tuhan ini, mungkin itu gembalamu itu, Anda berdoa supaya terjadi transformasi, ya, supaya terjadi satu pergerakan dan Tuhan itu benar-benar hadir di situ. Kehendak Allah dinyatakan di gereja itu. Itu Anda berdoa buat gerejamu, ya, supaya apa? Tidak dikatakan mati oleh Tuhan, walaupun kelihatannya hidup. Amin. Sekarang jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Philadelphia. Nah, Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, jemaat di Philadelphia itu identik dengan ketika Petrus, ya, diangkat oleh Tuhan, ya, ditunjuk oleh Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku, ya, dan kunci alam maut tidak dapat menguasainya. Ada kata kunci, betul nggak ya? Yang dipercayakan kepada Petrus sebagai dasar gereja pada waktu Tuhan menunjuknya. Sekarang kembali kepada jemaat di Philadelphia itu, Tuhan menyinggung lagi kepada jemaat ini tentang kunci tahta Daud, betul ya? Kunci. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, ya, tentang apa yang terjadi dengan gereja di Philadelphia ini. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, nah saudara, jadi Tuhan membuka akses, membuka pintu. Pintu apa ini? Ya, nanti kalau Anda lihat di terjemahan yang lainnya, Anda lihat ini sebenarnya pintunya door of faith atau pintu iman, pintu kepada iman. Ya, kenapa saya langsung ngerti ini? Karena saya pernah dulu, ya, waktu saya di Solo, saya gabung dengan misi dari Filipina. Ya, misi ini dari mission, ya, door of faith, ya, atau pintu iman. Lalu kami bikin gereja juga di Solo waktu itu, namanya gereja pintu iman. Nah, terus diledeki sama teman saya, ya. Ih, imannya di pintu, katanya gitu. Enak aja lu, daripada lu nggak punya iman. Ya, saya punya nih, gitu ya. Pintu kepada iman maksudnya, ya. Ini mengadopsi dari jemaat di Philadelphia. Ada akses. Iman itulah sarana modal untuk meraih segala sesuatu. Kalau aksesnya, pintunya sudah dibuka, apapun bisa Anda ambil, bukan? Wah, berbahagia sekali ya untuk jemaat yang di Philadelphia ini. Nah, karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Ya, lalu Tuhan katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, di sini Bapak Saudara, dari 5 jemaat ini memiliki kondisi yang berbeda-beda, ya. Tapi yang perlu kita ketahui, dari 7 jemaat itu punya nama masing-masing.
namanya itu diambil dari nama kota di mana jemaat itu berkumpul atau gereja itu berdiri, ya. Kalau berkumpulnya di Efesus disebut jemaat Efesus. Kalau kumpulnya di Philadelphia disebut jemaat Philadelphia. Kalau kumpulnya di Sardis disebut jemaat Sardis. Nah, saudara, inilah yang disebut sebagai, ya, jemaat atau gereja lokal, ya, gereja lokal, gereja yang berdiri secara lebih besar gitu, ya, ada di satu kota lalu memakai nama kota itu. Jadi di setiap kota sebenarnya nggak boleh ada lebih dari satu gereja. Gerejanya cuma satu, ya, gereja Efesus, gereja ini, gereja itu, dan sebagainya, gitu ya, menurut nama kota masing-masing. Amin. Nah, itulah penjelasan tentang gereja lokal. Sekarang, bagaimana dengan gereja rumah atau gereja selnya? Nah, gereja mula-mula bertumbuh di rumah-rumah. Unsur keseharian yang intim dan tiap kali mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dari rumah ke rumah, menyebabkan Tuhan menambah jumlah mereka tiap hari. Kalau Anda membaca jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka tuh tiap hari berkumpul bersama-sama, ya, dengan sehati, tekun, berdoa, ya. Lalu Tuhan memberkati mereka. Mereka kumpul dari rumah ke rumah, saudara, ya. Jadi mereka itu terbagi, ya, menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi dari para rasul itu mungkin jumlah rasulnya saat itu mungkin timnya ada 50 gitu, ya. 50 itu disebar mungkin dua-dua gitu, ya. Lalu dua-dua itu kumpul dengan beberapa orang di rumah siapa, seperti itu, ya. Nah, dua, ya. Terus 50 dibagi dua jadi berapa? 25, ya. Di situ terjadi 25 kelompok. Itu yang disebut sel. Ya. Setiap kota mereka mulai melakukan itu. Membangun selnya. Ya, membangun selnya. Sekarang gereja-gereja Tuhan sudah mulai mengenal, ya, tentang jemaat sel, ya. Makanya gereja-gereja sekarang itu ada yang namanya komsel. Entah itu namanya komsel, ya, atau kul, ya, apapun juga itu. Sebenarnya ini mengarah kepada gereja atau gereja rumah atau gereja sel tersebut. Kita perhatikan dalam Roma 16 ayat yang kelima, ya. Salam juga kepada jemaat di rumah, ya, jemaat di rumah, ya, bukan di gedung, di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara seiman yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ya, nah, di rumah siapa? Epenetus ini, ya, kumpul beberapa orang lalu mengadakan pemuridan. Mengadakan pemuridan, gitu, ya. Nah, ngumpul di situ, gitu, ya. Nah, mulai, saudara, ya. Jadi kalau ada beberapa orang itu kadang-kadang bilang, Pak, ya saya undang, gitu, ya, kadang secara japri juga saya kasih linknya, lalu dia menjawab, Pak, sorry hari ini nggak bisa ikut hadir Zoom. Kenapa, gitu, ya. Lalu dia jawab, Pak, hari ini saya ada kebaktian sel, gitu. Lalu saya iseng tanya, Anda sebagai apa di situ? Ya, saya sebagai pemimpin sel di situ, Pak. Oh, puji Tuhan, gitu. Anda sudah menjalankan misi daripada gereja Tuhan Yesus, dari gereja lokal sekarang mulai membentuk gereja sel. Amin. Nah, disitulah saudara Anda bisa sharing, Anda bisa berbagi, ya. Nah, di dalam gereja sel ini kalau boleh jangan terlalu banyak, ya. Nanti kalau terlalu banyak nanti sharingnya nggak jalan biasanya. Semua hanya menjadi pendengar dan nanti hanya satu orang yang menonjol nih, ya loh. Leadernya ngomong terus sampai 1 jam, gitu, ya. Lalu selesai itu acara makan terus pulang, gitu, ya. Nah, harusnya, ya loh, di dalam ibadah atau gereja sel ini mereka saling membagi. Dikatakan mereka saling memecahkan roti.
Orang berpikir ada yang menerjemahkan mereka itu perjamuan kudus, ya, memecahkan roti, gitu ya. Sebenarnya bukan, saudara ya. Ada juga pengertian yang lain. Mereka memecahkan roti itu berbagi, ya loh. Apa yang dia dapat dari Tuhan, ya, dia bagikan kepada teman-temannya. Sehingga di dalam sel itu bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di situ ya. Berbagi, membagikan roti, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, yang lain saling mendukung. Mungkin ada yang belum terbiasa, masih malu, atau mungkin masih ragu, atau takut. Mereka harus di-encourage, ya, harus disemangati. Ayo kamu, dipancing dengan pertanyaan, gitu ya, atau didampingi, sampai akhirnya dia bisa mengatakan sesuatu di tengah-tengah kelompok sel tersebut itu. Saling berbagi, ya. Walaupun mungkin ngomongnya masih belepotan, ya nggak apa-apa. Anda siap-siap lap aja, setiap belepotan dilap. Gitu aja, nggak masalah ya. Yang penting apa? Mereka mulai terlatih untuk membagi sesuatu satu dengan yang lainnya. Ya, oke saudara. Saya harap saudara, hal seperti ini harus mulai terjadi di antara kita. Di kota mana Anda sekarang Tuhan taruh? Anda yang ada di Jogja, Anda yang ada di Jombang, ada yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Mojokerto, ada Sidoarjo, ada di Lawang, di Malang, apalagi yang ada di Blitar, tuh enggak ya? Bogor, ya, mana lagi? Ya pokoknya semuanya kalau saya cari ya, Kupang, ya, Lampung, gitu. Nah, Ciledug. You know, Ciledug itu kota mana nggak tahu, ya. Nah, mulai, ya. Anda ditaruh di satu kota itu, ya. Mungkin sudah ada nih pertemuan beberapa orang ini. Bikin kelompok, ya. Bikin kelompok. Ada jemaat rumah atau jemaat sel, gereja sel, ya. Nah, kami dari pusat, ya, nanti siap untuk menjadi mentor bagi Bapak Ibu Saudara. Mengcover apa yang Anda lakukan itu. Anda melaporkan setiap kegiatan apa yang Anda kerjakan di situ, apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, nanti kami juga akan mungkin sekali-kali akan ikut hadir di situ untuk melihat pertumbuhan daripada gereja, setiap gereja sel tersebut. Amin. Kami hadir nggak khotbah nggak apa-apa. Kami hadir sebagai jemaat yang ikut di situ saja, melihat apa yang Anda sedang kerjakan di situ, gitu loh ya. Nah, coba nih mulai belajar ya, membentuk gereja sel atau gereja rumah. Nah, ada lagi contoh, 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah. Mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu, ya. Selain di tempatnya Epenetus, terjadi juga kelompok di rumah yang namanya Aquila, ya, dan Priscilla, ya. Suaminya namanya Aquila, istrinya namanya Priscilla. Nah, di tempat ini ternyata leadernya dua orang ini, Aquila dan Priscilla. Banyak orang diundang ke rumahnya. Ya, yuk datang ke rumahku, ngapain? Ya mungkin sih ya, awal-awal mengundang jangan langsung dengar firman ya, gitu ya. Ajak makan dulu, ajak ngobrol dulu, gitu ya. Udahlah datang aja kita ngobrol-ngobrol atau kita apa namanya, barbecue dulu ya ke rumah atau bakar singkong dulu gitu ya, bakar jagung di rumah saya atau gitu, ngobrol-ngobrol di rumah saya. Yang penting mereka kumpul dulu di rumah Anda. Nanti kalau mereka sudah mulai kumpul gitu ya, lalu Anda mulai kasih ide. Ya, kita ngumpul-ngumpul sini ya, enak ya makan ini dan itu. Tapi ya loh, ada sesuatu yang lebih penting yang bisa kita kerjakan loh sebenarnya. Apa? Sembari kita makan, sembari kita kumpul seperti ini, yuk kita berbagi sesuatu. Apa yang kamu alami dengan Tuhan? Ya, ayo ceritakan. Kamu mengalami apa? Mungkin aku bisa tolong kamu. Aku bisa doain kamu, ya. Nah, kalau nggak ada yang berbagi apa dan sebagainya, mungkin Anda punya bahan firman yang bisa Anda bagikan, ya. Saya dapat pesan Tuhan. Tuhan bilang begini, yuk kita buka firman Tuhan ya.
Ya jangan buka Kejadian sampai Wahyu, selesainya tahun depan nanti ya. Nah, ya cari ayat pendek aja, maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Ayat yang pendek sajalah, contoh-contoh gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, pelajaran yang enteng-enteng dulu diajarkan. Jangan orang Anda ajak ngumpul ke rumah Anda, lalu Anda sodorin makanan keras. Tahu nggak dunia orang mati? Tahu nggak barang tumpas? Ya. Tahu nggak penginjilan alam roh? Ya. Tahu nggak dunia malaikat? Waduh. Ada gendruwo, ada kundelana, ada mimi gombel, ada gini. Ya. Malah ketakutan besok. Ya. Gitu ya. Di sana cerita ini begitu sampai malam bisa kebayang-bayang nggak bisa tidur. Gitu ya. Ngomong yang indah-indah dulu lah. Ya, way out, solusi hidup gitu, nggak apa-apa, ya. Untuk apa? Interaksi dulu sebelum mereka akhirnya memiliki rasa haus sampai mereka akhirnya, kapan kumpul lagi di rumah kamu ya? Kenapa kamu pengen lagi kumpul di rumah saya? Aku pengen dengar lagi, ada apa lagi yang bisa kamu ceritakan kepadaku, amin. Nangkep saudara, ya. Ayo mulai ya. Munculnya gereja-gereja sel atau gereja rumah ini, ya, karena ada beberapa orang yang tergabung saling membutuhkan, ya, satu dengan yang lainnya. Dimulai dari orang-orang terdekat Anda. Dari orang terdekat Anda itu nanti temanmu karena mendapat berkat dari Anda, dia melihat ada orang lain yang butuh tentang komunitas seperti ini, mereka akan tarik juga. Dan Alkitab berkata Tuhan menambahkan jumlah mereka, amin. Kadang-kadang orang undang saya ini, pemuridan ya. Saya tanya, ada berapa orang Pak yang mau belajar? Ya baru saya sama istri saya. Tempatnya di mana Pak? Oh deket kok Pak. Ya, deket bandara. Deket ya. Kalau naik bandara turun, lalu ke rumah dia dekat gitu loh maksudnya ya. Ya, tapi kalau dari rumah saya jauh lah. Apalagi dari Bogor. Lebih jauh lagi gitu nggak ya? Bayangin saudara. Ya. Nah, tapi saudara, saya tidak menyanyiakan kesempatan itu. Oke. Saya masih ada waktu kosong hari ini. Hari apa gitu ya. Saya mulai sepakat. Setiap sore saya berangkat ya ke tempat itu. Ya, dari 2 orang lingkungan sekitarnya itu mulai nanya-nanya, itu ada apa ya? Ada nyanyi-nyanyi, ya lah. Kok saya dengar ada yang ngomong, ya lah, karena suara saya kan agak keras, kenceng gitu ya. Jadi sampai kedengaran seluruh kampung gitu loh. Itu siapa tuh teriak-teriak tuh, gitu ya. Tapi didengar semakin merdu kayaknya, gitu ya. Lalu tertarik, ya lah. Nanya sama tuan rumah, nyonya rumahnya, boleh nggak saya gabung? Oh silakan, udah nggak ya? Wah saudara, nah mulai tambah dari 2 orang, jadi 10 orang, 15 orang, 20 orang saudara. Dimulai dari 2 orang tok, ya. Nah mulai lakukan seperti itu. Karena waktu saya terbatas, kadang-kadang ya, saya harus melayani yang lainnya. Kadang-kadang saya dewasakan orang yang sudah berkumpul itu. Lalu saya berkata, kamu nggak bisa mengharapkan saya terus seperti ini. Sekarang kalian harus sharing satu dengan yang lainnya. Lalu saya lihat, perhatiin siapa yang saya anggap lebih rohani, dewasa, mampu untuk menjadi pembimbing, pembina, pemimpin di situ. Saya delegasikan, saya tunjuk ya. Satu kali di depan saya suruh sharing. Lalu orang itu mendengar sharingnya dia diberkati. Oh dia bisa kan? Berapa kali saya lakukan seperti itu sampai orang percaya. Ya, ketika saya lepas, orang nggak pincang itulah ya. Kenapa? Sudah saya latih lebih dahulu di situ. Saya cari mangsa yang lainnya. Mana lagi yang bisa dibuka ya? Mana lagi yang perlu seperti itu? Ya, nanti banyak saudara sel-sel yang bisa kita buat. Amin. Gereja sel seperti gereja mula-mula. Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Dengan kebertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
selamatkan. Nanti kan ya, mereka berkumpul sehati, pertamanya di mana? Di bait Allah ya. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Setelah ibadah gitu ya. Kamu tinggal di mana ya? Oh, saya di komplek Metro Permata. Wah, dekat dengan rumah saya dong. Ya. Gimana nih kalau kita janjian ya? Hari apa kamu bisa kumpul? Ya. Nah, nanti di rumah saya ya. Nah, besoknya orang bilang, kok di rumah kamu terus? Di rumah saya juga boleh. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Mereka bergantian ya, dari rumah ke rumah, saudara ya. Nah, kadang-kadang saya juga menganjurkan nih, di kelompok yang sudah mulai mengadakan komsel atau pemuridan di rumah-rumah gitu ya. Nah, jangan di rumah ini terus gitu ya. Boleh di rumah yang lainnya, yang sudah ikut kelas pemuridan ini. Ya. Kenapa? Nah, kalau di sini ya terus yang kejangkau hanya lingkungan situ toh, keluarga dan lingkungan orang itu. Tapi kalau Anda pindah lagi ke rumah lain, kita bisa menjangkau isi rumah orang itu, saudaranya orang itu, atau lingkungan dari orang itu juga, betul? Tetangganya orang itu. Nah, seperti itu sudah. Jadi mereka pindah ya. Kalau dulu saya di GMBDI itu, ya, dulu saya ingat bapak saya waktu saya masih kecil sering saya diajak nih untuk main gitar gitu ya. Nah, terus bapak saya khotbah ya, ibadah rumah tangga namanya, beston rumah tangga. Di rumah siapa, 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 ya. Nah, ketika itu dilakukan rolling gitu seperti itu, menjangkau tetangga mereka, menjangkau tetangga mereka, menjangkau tetangga mereka, menjangkau tetangga mereka. Dengar di sini ada yang nyembah Tuhan, lalu ada yang nguping. Tuhan Yesus bisa nyembuhin orang sakit ya. Emakku lagi sakit, ya. Udah saya bawa ke dokter, nggak sembuh. Lalu orang itu datang kepada tetangganya. Itu kemarin siapa itu yang doa itu? Bisa nggak doain makku yang sedang sakit ini? Nah, kebaikan jiwa, bukan? Nah, saudara, ini fungsi daripada gereja sel ini, sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka, betul? Bagaimana caranya menambah jiwa? Seperti itu, terjadinya multiplikasi itu karena ada rolling tadi itu. Mereka dari rumah ke rumah, pindah-pindah, untuk apa? Mereka mengadakan persekutuan tersebut. Amin. Nah, ini juga yang sedang kita galang di RTM, ya. Masa Covid sudah lewat, betul? Sekarang onset sudah bebas dan semua orang ketemu sudah tidak pakai masker, enggak tahu, ya. Nah, sekarang ya, kita boleh melakukan pertemuan seperti itu, tidak dilarang lagi sama Pak RT, itu enggak ya? Nah, sekarang boleh, bikinlah cepat, ya, sebelum mereka yang lainnya itu masuk dalam kelompok yang lainnya. Siapa cepat, siapa dapat, amin. Nah, kalau nggak bisa memulai, belum bisa melakukan pertama kali gitu ya, bagaimana caranya? Anda boleh undang beberapa mentor atau pengajar yang ada di Jabodetabek, boleh tanya saya, gitu ya. Mungkin yang ada di daerah Bogor, tanya Bu Hilda, ya. Yang ada di daerah Blitar, boleh syarat Pak Among itu, ya, untuk ajak kemana-mana gitu ya. Tanya beliau, ya. Nah, yang di Kupang ditanya Budina. Semua ada ketua-ketua kota ini nanti yang siap untuk mengarahkan dan membimbing Anda untuk membuka kelompok-kelompok sel tersebut. Amin. Nah, saudara, setelah itu ketika mereka sudah mulai kumpul, mereka bukan hanya kumpul-kumpul terus. Ternyata Tuhan punya maksud. Ketika mereka sedang memuji menyembah Tuhan, kadang-kadang Tuhan berbicara, utuslah dia. Ya, katakan ini kepada dia. Ada tugas yang harus dikerjakan, ini dan itu. Ya, ada pengutusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari kesehatan dalam gereja-gereja rumah itu, bertumbuhlah karunia-karunia Roh Kudus, hingga muncullah orang-orang yang diutus Roh Kudus langsung melalui nubuatan. Amin. Nah, mulai ya sekarang.
menyembah Tuhan. Rama-rama-se kantanayamu, dimarala-marala-mase, unamaya-rala-marala. Nyembah, merasakan gereng-gereng hadirat Tuhan gini-gini ya. Nah, setelah itu jangan terus Anda mengumbar atau ikutin emosi Anda. Redam, lalu Anda diam, semua diam. Biasanya leadernya mulai tanya Tuhan, apa yang ingin engkau kerjakan, apa yang ingin engkau lakukan. Silahkan Tuhan engkau berbicara. Tapi kalau leadernya nggak ngerti, mereka hanya dikejut, ayo nyembah terus, sampai akhirnya, gitu ya. Kelihatannya, hebat saudara. Urapan terjadi ini dan itu, tapi pesan Tuhan nggak pernah muncul. Nangkap saudara ya. Kadang-kadang banyak orang yang kumpul, dia bilang, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, gini. Kehadiran Roh Kudus itu pasti membawa pesan sesuatu. Ya, pesannya harus ditangkap, pesannya harus diterima. Bagaimana kita bisa menerima pesan dari Roh Kudus ketika dia hadir di tengah-tengah perkumpulan jemaat itu, gereja rumah itu. Diberi ruang, Anda diam, ya. Pemimpinnya harus bisa menghandle suasana. Tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan memakai siapa saja yang ada di situ untuk menjadi juru bicaranya. Ya. Mungkin tahu ada yang berbahasa roh kencang. Orang pikir kesurupan. Enggak, kadang-kadang. Pemimpinnya harus bijaksana juga. Jangan ditengkeng dulu. Tanya sama Tuhan, apa ini? Nanti ketika pemimpinnya ini, nanya sama Tuhan akan bicara. Aku sedang berbicara. Tapi karena pakai bahasa roh, yang jenisnya adalah senolalia, ingat ya, saya pernah bahas itu, senolalia, ya, bahasa roh yang mengandung unsur nubuatan. Disinilah setelah orang itu diam, nanti biasanya Tuhan menunjuk ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu. Beginilah firman Tuhan saudara. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu. Pergilah ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Amin. Nah, nanti leadernya diberi roh penimbang oleh Tuhan. Karena Tuhan mau setiap pertemuan itu tidak terjadi kekacauan. Roh Kudus itu selalu tertib, betul? Jadi dipilihnya orang, diangkatnya orang dalam posisi tertentu, Tuhan akan melengkapi orang itu menurut fungsi dan tugasnya. Amin. Ayo mulai belajar ya. Jangan hanya terus nyembah merasakan hadirat gini. Tangkep apa maunya Tuhan. Suara Tuhan apa? Pesan Tuhan apa? Ya, dan Anda jangan hanya mengandalkan satu orang, mungkin lagi ngumpul sama saya gitu ya, nyembah, matanya terfokus, pokoknya Pak Gideon yang harus dapat gitu. Belum tentu, ya. Mungkin bisa Pak Andreas Daryanto, mungkin bisa Pak Niko Christian, mungkin bisa Bu Eva, mungkin bisa Bu Deborah, ya. Mungkin bisa Pak Benny Gusali, gitu kan, mungkin bisa Ibu Ince, gitu. Wow. Pasti ikut ngumpul bersama, gitu ya. Dan bisa pakai siapa saja loh. Mungkin ada anak kecil, gitu ya, di situ. Tapi nangis, lalu ada yang menafsirkan bahasa rohnya itu, si anak kecil itu. Aku sedih, gitu. Kalian harus bertobat, ngomong gitu ya. Melalui bahasa roh anak kecil yang di situ tadi itu bisa. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, ayo mulai ya dilakukan. Itu biasanya terjadinya lebih pada di dalam gereja sel. Ya, kalau di gereja lokal yang besar jemaatnya seperti itu lebih banyak Tuhan itu bicara kepada si pembicara biasanya, ya, untuk melakukan mahrifat atau nubuatan gitu. Aku melihat itu, yang bicara di panggung itu loh, gitu ya. Tapi di gereja sel ini semua punya hak
bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan mulutnya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, sehingga hatinya Tuhan itu bisa dibaca, bisa diketahui oleh semua orang yang sedang berkumpul di tempat itu. Amin. Ada pengutusan ya terjadi ketika orang berkumpul, karena apa? Roh Kudus bilang, utus dia. Ya, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kapan itu? Ketika Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir, ada pengutusan di sini ya. Ketika Roh Kudus hadir, juga akan ada pengutusan itu. Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, perhatikan, dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, ya, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan Saulus pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi mereka berkumpul, Tuhan bilang, khususkan dua orang ini. Habis dengar itu nggak ngawur, langsung ini gitu ya. Dicek juga. Mereka berdoa, berpuasa lagi, akhirnya mendapat konfirmasi lagi dari Tuhan. Benar, dua orang itu, Barnabas dan Saulus, aku pilih untuk sebuah tugas. Lalu para rasul melepas mereka. Silahkan pergi, ada tugas yang Tuhan sedang berikan kepada kalian semuanya. Wah, saudara ya, kalau itu terjadi luar biasa. Amin. Nah, di sini saudara, ya, untuk satu kegerakan, ya, itu nggak bisa dikerjakan oleh satu orang tok. Ya, sebuah kegerakan kebangunan rohani, tuaian jiwa-jiwa, ya, ini harus dikerjakan secara teamwork. Orang yang bergabung bersama-sama punya hati yang sama, saling membantu, saling menopang, saling melengkapi. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memilih 12 murid. Dijadikan apa? Teamworknya. Walaupun Yesus itu maha kuasa, bisa ini gitu loh, tapi dia butuh orang, betul nggak ya? Disuruh Petrus sana, disuruh Andreas ke sana, disuruhlah Yudas di sana, betul nggak ya? Butuh. Karena setiap orang itu kadang-kadang spesial di bidangnya masing-masing, tuh. Nah, itu saling melengkapi nanti. Satu sama lain, saling melengkapi. Dibutuhkan tim, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus juga siap untuk apa? Melakukan pembentukan tim. Perkembangan pelayanan Injil dilakukan dengan pembentukan tim-tim pelayanan. Ya, berdua-dua. Sejak Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Ayatnya ada di Markus 6 ayat 7 sampai 9. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju, ya. Saya tidak bicara dua baju dan alas kakinya, terlalu lama, ya. Tapi Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul itu dan mengutusnya. Amin. Kenapa Tuhan panggil? Karena ke-12 murid ini yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih dengan satu tujuan untuk diutus. Amin. Setiap orang yang diselamatkan pasti ada tujuannya Tuhan. Ya. Kemarin dalam seminar saya akan bicara tentang respon panggilannya. Betul ya? Musa diselamatkan. Diangkat dari air, diselamatkan. 80 tahun baru tahu tujuannya. Kenapa aku ini harusnya mati 80 tahun yang lalu, harus dibunuh ketika saya baru keluar dari rahim ibuku oleh bidan tuh. Tapi selamat,
Betul nggak? Baru ngerti setelah 80 tahun. Ketika melihat api unggun tuh. Nah di situ dia baru tahu, Musa, Musa, aku mengutus kamu. Oh, aku ini orang yang diutus toh. Tapi baru 80 tahun. Ya nggak peduli Bapak Saudara hari ini umurnya berapa. Ya, Musa 80 tahun aja, dia masih menerima panggilan Tuhan itu ya. Mau diutus oleh Tuhan. Amin. Ayo, jangan ada yang beralasan lagi. Tuhan sudah tuir, sudah tua aku, ya. Jangan, kenapa nggak dari muda dulu, ya? Umur berapapun, kapanpun juga, ketika Anda mendapat panggilan Tuhan, syukuri. Untung, saya masih kebagian, ya. Tuhan masih mempercayakan sesuatu, sehingga dia utus saya di usia senja saya seperti ini. Saya mau Tuhan. Ya. Nah, kalau Anda belum mengalami pengutusan seperti itu, nyanyi aja tiap hari, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Mulai siapkan hatimu. Tuhan melihat hati yang siap, betul? Ketika hatimu siap, biasanya pengutusan itu lebih dekat. Amin. Tuhan akan segera membenahi, mempersiapkan Anda, melengkapi Anda, lalu memanggil dan mengutus Anda. Dimulai dari mana? Kesiapan hati dulu, rela untuk diutus. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, muridnya nambah. Dari 12 sekarang dia tunjuk 70 murid. 70 murid itu disuruh oleh Tuhan mereka pergi berdua-dua mendahuluinya. Kemana? Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah ini penting sekali nih. Jadi ada beberapa orang ini suruh pergi sana dulu ya, mempersiapkan ke sesuatu, apa yang perlu dilakukan, apa perlu dipersiapkan, apa yang perlu digarap dan sebagainya. Dia bisa memberikan laporan. Jadi yang diutus ini sebenarnya untuk melakukan apa? Mapping ya, mapping spirit ya. Jadi pemetaan rohani ini. Pergi dulu sana. Amati, awasi. Ya lah. Apa yang perlu kita kerjakan nanti sebelum kita bikin KKR di sana ini loh. Yuk kita gini. Lah, diutuslah dulu dua murid oleh Tuhan Yesus. Ya. Nanti murid-murid yang diutus itu memberi laporan. Oh, di sini roh teritorialnya kuat sekali, Pak. Di sini ada tradisi seperti ini. Oh, orang seperti ini, budayanya seperti ini. Ya loh. Oh, di sini kurang ini, kurang itu, ini dan itu. Dilaporkan bisa. Ini fungsi tim, betul nggak ya? Yang dibangun itu. Ya. Nah, satu orang berhasil buat KKR di satu tempat itu, keberhasilannya sebenarnya dari mana? Dimulai dari orang yang pergi dahulu juga. Jadi teamwork ini bukan berarti dia hanya jadi tambal butuh, enggak. Ini saling melengkapi. Ya, nanti kalau sudah berhasil gitu, pemimpin atau yang khotbah, pendeta KR itu, dia harus berterima kasih juga nih kepada orang yang telah diutus di sana itu ya. Terima kasih atas persiapannya sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Wow, gitu ya, teamwork, amin. Ayo sudah, Anda mulai nangkep ya. Ya, gereja setiap kota disebut gereja lokal. Ada gereja rumah atau gereja sel. Di dalam gereja rumah atau gereja sel inilah seringkali Tuhan lebih berbicara secara spesifik kepada anggota-anggota kelompok sel itu. Anda lihat orang-orang yang bertumbuh akhirnya menjadi tokoh, menjadi hamba Tuhan hebat segala macam. Munculnya dari mana? Bukan dari kelompok besar. Dari persekutuan kelompok-kelompok kecil lebih dahulu ini.
Yang pernah dengar khotbahnya Pak Andreas dulu ya? Pak Andreas muncul dari mana? Dari satu kelompok persekutuan, betul nggak ya? Dari situ dia melihat panggilannya, arahnya kemana, dari kelompok di situ ini. Ayo mulai ya, jangan alergi dengan kumpul di rumah-rumahnya, kan udah ke gereja. Bikin satu kelompok untuk apa? Mengetahui ya, di mana Anda nanti bisa menjadi tembok di mana, sehingga hidup itu berguna bagi kerajaan surga. Kisah 8 ayat 14 sampai ayat 17. Ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, di dalam tembok ini mereka saling melengkapi. Ya, jadi ketika satu hari rasul-rasul mendengar di Yerusalem, ya, rasul yang di Yerusalem mendengar di kota Samaria ini terjadi tuaian besar. Lalu beberapa senior mulai turun gunung dari Yerusalem pergi ke Samaria itu untuk memfollow up ya pelayanan dari orang-orang yang pernah diutusnya. Siapa yang mendahului di sana? Anda tahu siapa? Filipus, bukan? Filipus ya. Nah, Filipus nih yang melakukan penginjilan sampai akhirnya dia adu kuasa dengan Simon tukang sulap itu loh. Dan banyak orang bertobat karena Filipus banyak mengadakan mujizat. Ketika terjadi tuaian jemaat yang luar biasa itu, rasul-rasul mulai ada yang mengunjungi di sana. Amin. Ya. Jadi apa yang terjadi di Samaria ini masih terikat. Ya. Diketahui, dimonitor oleh dewan di Yerusalem itu loh. Kenapa bisa? Ya, saat itu setiap terjadi ini, habis itu dan bagaimana habis pelayanan, si Filipus ini selalu kirim WhatsApp, ya, ke Yerusalem. Emang dulu ada WhatsApp, gitu. Nah, ya, untuk mengabarkan gini sampai akhir tersiar kabar seperti itu. Amin. Kisah 15, 39 sampai 41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh Saulus, saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Dua orang yang diutus, dipilih, yang dikhususkan dari Yerusalem tadi, Barnabas dan Saulus, ya. Dalam perjalanan pelayanannya terjadi perbedaan pendapat. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu bisa terjadi di dalam pelayanan. Yang awalnya tim, akhirnya harus berpisah. Karena apa? Berbeda pendapatnya antara Paulus dan Barnabas itu. Kenapa? Dua-duanya itu memihak anak rohaninya ternyata. Barnabas itu punya anak rohani yang masih kolokan. Paulus itu saklek, saudara. Kalau siap melayani, jangan menoleh ke belakang. Wow. Kalau siap membaca, jangan menoleh ke belakang. Jadi dia saklek firman itu. Ya. Mati hidup. Harus ya siap kalau macam. Anak buahnya Barnabas itu satu kali dia bilang pamit pengen pulang, nanti balik lagi lah gitu ya, habis pulang kangen sama mak ya. Lihat seperti itu Paulus bilang gitu, nggak bisa kayak begini ini, nggak boleh. Sampai Paulus akhirnya karena muridnya Barnabas ini terus bilang, ya kalau kamu pulang jangan balik lagi. Paulus itu tegas banget, ya. Tapi Barnabas bilang gini, kamu nggak bisa begitu gini.
Kamu bela dia ya? Itu loh. Wah saudara, akhirnya gara-gara itu, gara-gara itu, akhirnya mereka pecah, ya. Paulus sendiri bersama dengan Silas, ya. Lalu Barnabas dengan Markus melayakan pelayanan. Tapi mereka bukan berantem tuh saling menghancurkan, tidak, ya. Perbedaan visi, perbedaan cara pandang kadang-kadang bisa terjadi, amin. Tapi bukan menjadi musuh atau benci, saling menghancurkan, enggak. Mereka masih saling mendukung satu dengan yang lain, cuma mereka karena hatinya beda, gitu loh. Barnabas itu orang yang hatinya baik sekali, itu lembut banget. Ingat ya, Paulus itu bisa masuk jadi kumpulan rasul itu gara-gara Barnabas, bukan? Dia keluar dari Arab, gitu, ya. Setelah 3 tahun di Arab, dia balik mau bergabung sama rasul-rasul di Yerusalem. Semua rasul-rasul masih mencurigai Paulus. Tapi Barnabas bilang, jangan begitu. Kita lihat dulu lah, kita terima dulu lah, ya. Itu hatinya Barnabas, sudah. Nggak heran ketika dia berjalan dengan Paulus seperti itu, karena Paulus itu kan didikan Taurat, gitu. Sakraknya luar biasa. Nah, gara-gara belain anak-anak rohaninya itu terjadi perpecahan, ya. Karena apa? Sikapnya beda, gitu. Barnabas itu mau memberi kesempatan ngomong lebih gitu. Kalau Paulus enggak. Kalau Paulus enggak, itu membuat mereka berpisah, amin. Tapi perpisahan ini masih dibilang perpisahan sehat, amin. Karena apa? Misi mereka masih jalan. Untuk apa? Melanjutkan atau menjalankan agendanya tuh Tuhan. Amin. Jadi timbul perselisihan, kita lihat dulu konteksnya apa. Amin. Nah, bagian terakhir, saudara. Dari tim work itu, ya, tim-tim pelayanan ini, mungkin Anda akan menemukan pasangan-pasangan, ya, suami istri yang melayani bersama-sama, ya. Di Alkitab ditulis di sini, ada pasangan-pasangan yang melayani. Pasangan suami istri yang sehati juga merupakan tim yang sangat efektif dalam pelayanan pertumbuhan tubuh Kristus. Amin. Coba lihat dalam Kisah 18 24-26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila membawa mereka, ya, ke rumah mereka, membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan, ya. Anda tahu Aquila dan Priskila. Priskila dan Aquila, gitu. Aquila dan Priskila. Ada orang menyebutnya Priskila dan Aquila, ya. Tapi Alkitab mencatat Aquila dan Priskila. Tapi banyak orang itu nyebutnya selalu Priskila dan Aquila. Karena apa? Kayaknya Priskila itu lebih populer dibanding dengan Aquilanya, ya. Nah, lalu orang berpikir Priskila itu suaminya, Aquilanya istrinya. Karena disebut dulu kok Priskila, ya. Nah, Aquila dan Priskila. Coba mulai melatih, ya. Sebut lakinya dulu. Yang di kepala kan, Aquila dan Priskila, ya, Priskila. Nah, saudara, Aquila dan Priskila itu kan orang yang bikin kelompok sel kan, tadi mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya, men. Ternyata Aquila dan Priskila ini adalah seorang yang sangat teliti, jeli sekali dalam pengajaran. Ketika Apolos datang, Anda tahu Apolos itu jago orasi, seorang orator. Kalau ngomong, wah luar biasa, gitu ya. Sangat mempesona, ya. Jago khotbah. Jago khotbah, ya. Nah,
pinter ngomong, kadang-kadang seperti itu loh. Ya. Ada kadang-kadang lihat ya, ada orang tuh wah kalau ngomong luar biasa gini bahasanya, ya susunkan kalimatnya, wow itu indah sekali gitu, ya. Tapi, gitu, ketika Aquila dan Priscilla itu mendengarkan khotbahnya Apollos itu, dia melihatnya, ini baru kulitnya, ya. Lalu dia punya hati gini loh, bukan mau menunjukkan lu itu apa cemen, cuma bisa ngomong begitu aja, udah pamer kayak gitu. Enggak. Maksud daripada Aquila dan Priscilla mengundang Apollos ke rumahnya lalu memberitahu tentang hal-hal yang lebih detail itu, bukan menyombongkan diri. Ya. Aquila Priscilla itu berpikir gini, orang kayak begini nih, kalau dilengkapi lebih, dia akan lebih dahsyat lagi. Amin. Mendukung. Betul ya? Walaupun dia nggak harus tampil, nggak apa-apa. Mendukung orang yang sedang dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat itu untuk lebih lagi dipakai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di backup, diajarin, ya, ya. Saya sangat kadang-kadang berterima kasih ya ada beberapa orang gitu yang mengevaluasi, ya, setelah saya khotbah begitu, dibilang Pak Gideon itu ya. Ini Pak Gideon tadi itu harusnya tadi tambahin ini loh tadi. Oh iya, kenapa saya nggak ngomong begitu ya? Gitu ya. Wah, gitu ya. Nangkep sudah maksudnya. Saya sangat berterima kasih pada beberapa murid kadang-kadang yang ikut pelayanan saya gitu ya. Lalu ketika saya begini-gini, Pak Gideon gitu ya. Kenapa yang ini tadi nggak disebut Pak? Gitu ya. Kenapa nggak langsung ke sini Pak? Gitu ya. Saya nggak bilang, lu sok tahu aja. Gitu. Enggak, gitu ya. Saya bilang, aduh kadang-kadang gini lu ya, di panggung itu kadang-kadang demam panggungnya masih muncul, walaupun sudah jam terbangnya seperti ini. Kadang-kadang itu lus hilang itu ada. Maksud hati awalnya itu sudah kayak seperti itu, tapi ketika di panggung kok hilang semuanya. Ya loh. Nah, itu enggak ya? Makanya kami kenapa kadang-kadang kalau khotbah itu harus punya catatan gitu ya. Nah, paling enggak itu kan bisa menjadi triggernya. Oh ini dan itu, ya. Supaya apa? Apa yang harus disampaikan itu dengan adanya catatan, persiapan itu lebih banyak, ya, lebih komplit lagi, ya. Nah, memang kalau Tuhan punya acara sendiri, lalu catatan kita nggak dipakai oleh Tuhan itu lain hal, ya. Banyak orang kadang-kadang kan hanya mendengar kesaksian, ya. Oh, persiapan saya nggak dipakai oleh Tuhan. Lalu orang itu bilang, buat apa saya persiapan? Ya, yang penting siapkan hati. Pasti besok saya akan bisa mengalir dengan Tuhan, gitu ya. Nggak bisa, ya, harus ada persiapan. Ya, ada orang yang nekat seperti itu, di tengah-tengahnya macet, ya, sambil dia ngomong sama orang itu bingung ayatnya di mana dan sebagainya. WA saya, Pak, saya itu sedang ketemu dengan orang gini. Saya ngomong ini Pak, gini, tapi saya lupa Pak. Bapak kemarin itu ngomong apa, ayatnya ada di mana dan sebagainya, ya. Saya ketawa dengan saya. Ya, wah, gitu ya. Udah tahu mau ketemu dengan orang, mau bicara apa, persiapkan, amin. Tulis itu di handphone Anda, gitu, poin-poinnya, gitu segala macam. Ya, bikin memo, bikin catatan, khotbah, gitu ya. Poin-poin tertentu tentang ini, tentang itu. Nanti kalau ada orang tanya, Anda tahu poinnya. Dan Anda bisa ambil itu catatan buat apa? Menjawab orang. Amin. Ya. Aquila Priscilla ini saya yakin dia orang yang tekun untuk menyelidiki firman. Sehingga dia tahu banyak, betul? Tapi karena tidak diberi kesempatan, belum waktunya dia harus khotbah di bait Allah seperti Apollos. Apa yang dia punya digunakan untuk mendukung Apollos. Apollosnya dipanggil ke rumah. Apollos ini ya. Dan yang luar biasa, Aquila dan Priscilla itu adalah sepasang suami istri. Ya, menjadi teamworknya. Suami melayani, istrinya juga mendukung. Amin. Wah, luar biasa. Ya, ayo mulai insyaallah malam hari ini. Saya harap saudara nanti muncul nih. Ya, dari USA. Wow, muncul. Sign,
Ya, bikin kelompok di sana. Telepon Pak Gideon. Ini ada berapa orang ini? Gimana gini-gini? Boleh nih. Wah, ini Pak, gitu ya. Saya pengen undang Pak Gideon ke Amerika. Oh, nggak apa-apa, dengan senang hati. Gitu ya. Umpama nih, ya. Kan memang kita harus menjangkau bangsa-bangsa, amin. Ayo mulai ya, mulai dari kita, mulai hari ini, ya. Oke, kita sudah belajar malam hari ini ya tentang gereja lokal dan gereja sel atau gereja rumah. Ya, catatannya begini. Tiap kota mempunyai satu malaikat yang mewakili kota itu. Sama seperti pemerintahan di dalam kerajaan si iblis ada penghulu-penghulu di tiap negara. Ada juga pemerintah-pemerintah di tiap-tiap daerah. Demikian pula rupanya di dalam kerajaan surga. Gereja Tuhan di suatu kota diwakili oleh seorang malaikat pemerintah. Kemungkinan juga di suatu negara ada malaikat penghulu juga. Dengan berkembangnya suatu kota menjadi kota metropolitan seperti Jakarta, ada pembagian wilayah seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Kota. Kemungkinan besar bahwa hierarki pemerintahan di dalam roh juga mengembang sepadan dengan itu, betul ya? Nah, gereja yang alkitabiah tidak mengenal istilah anggota gereja, tetapi mengakui orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan demikian juga kita mengakui adanya satu jemaat lokal di satu kota. Walaupun secara fisik banyak gereja dan aliran gereja di kota itu, ya. Jadi nama organisasi itu bukan menjadi kendala untuk kita menjadi satu, menjadi anggota tubuh Kristus di dalam satu kota tersebut. Amin. Dengan mengikuti pola pertumbuhan gereja yang mula-mula, dapat kita harapkan bahwa tubuh Kristus akan mengembang dengan maksimal. Amin. Nah, saudara, yuk kita mulai praktekkan. Amin. Supaya terbentuk gereja lokal di kota Anda. Walaupun Anda dari GPDI, GBI, ya, apapun juga, mulai mengakui semua itu adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Amin. Kita tubuh dari satu kepala, yaitu Kristus. Kita ditempatkan di satu kota ini. Inilah kota kita, inilah gereja kita, ya, gereja Jabodetabek. Gitu ya. Nah, inilah kota yang dipercayakan oleh Tuhan. Lalu kita mulai mengakar, bikin kelompok selnya, supaya apa? Misinya mulai jalan, ya, mulai jalan, bentuk tim-tim pelayanan, amin, mulai bergerak menurut ritmenya Tuhan. Oke, Bapak Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.